Video pertamanya ya, Bapak ini nih kalian bisa lihat ya. Di situ dia nulis juga caption di videonya, Pak Jokowi bagi bansos di depan istana, kata Pak JK memalukan. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, berikut ini ada bapak-bapak ya, atau engkong-engkong lah, karena kelihatannya udah kakek-kakek gitu ya, yang dia ini mengomentari soal bansos Pak Jokowi yang dibagikan di depan istana gitu. Dia menyetujui ya komentar dari Pak JK yang katanya memalukan. Terus ketika dia dikomentari gitu ya sama netizen bahwa Pak ini tuh video lama loh Pak, video April 2023 gitu, dan ini tuh momennya pas lebaran dan dibagikan ke ojol. Nah ketika dikomentarin netizen seperti itu, Bapak ini tetap ngeles ya. Katanya ini ya dia tahu ini tuh video lama kata dia. Tapi ya tetap dia mengkritisi aktivitas yang dilakukan Pak Jokowi ini menurut dia nggak pas karena dianggap seperti dijadikan sarana gitu ya sebagai kampanye mendukung salah satu paslon gitu. Bahkan dia nyebut putra mahkota guys. Nah walaupun udah diingatkan netizen ya bahwa ini video lama, jawaban Bapak ini tetap seperti itu dan kita akan baca gitu ya. Gimana sih statement lengkapnya Bapak ini dan gimana ngelesnya Bapak ini ketika udah dikasih tahu ya. Terus kita baca juga komentar-komentar netizen mengenai hal ini guys. Jadi di video pertamanya ya Bapak ini nih kalian bisa lihat ya. Di situ dia nulis juga caption di videonya, Pak Jokowi bagi bansos di depan istana, kata Pak JK memalukan. Dan dia ngomong begini di videonya guys. Ketika Gus Dur jadi presiden, kata dia, istana memang terbuka bagi siapapun. Ada desakralisasi istana. Sekarang di era Pak Jokowi, Bapak membagikan bansos di depan istana. Mirip pedagang kaki lima. Ya Allah, memalukan Pak. Saya setuju dengan pendapat Pak JK memalukan katanya. Di depan istana itu Pak, yang lewat tuh mobil. Motor juga jarang yang lewat. Kalau toh lewat, pasti ada beban psikologis di depan istana, ngebut jadinya. Ya kalau mau pencitraan udah terlambat Pak, kata Bapak ini. Sudah terlambat, ini sudah bukan masanya. Jangan karena Bapak membela anak, lalu kemudian segala cara ditempuh, bikin pencitraan, membagi-bagikan bansos. Pak, sekarang masyarakat udah tahu Pak, bansos itu dari APBN, dari uang rakyat, dari pajak rakyat, kembali kepada rakyat. Sudah tahu rakyat sekarang Pak. Jadi ya Allah, saya bilang gimana ini? Di akhir masa jabatannya, tingkahnya aneh-aneh tuh Pak Jokowi tuh. Aduh. Semoga Bapak segera sadar dan kembali ke jalan yang benar. Seperti itu ya statement dari engkong ini. Ya dia bilang semoga Pak Jokowi sadar gitu ya. Karena dianggapnya kegiatan bagi bansos di depan istana itu ya selain kayak pedagang kaki lima kata dia gitu ya, juga nggak perlu lah itu dijadikan sarana pencitraan katanya. Padahal udah mau habis jabatannya, udah terlambat gitu kata kakek ini guys. Dan dia bilang juga yang lewat juga pasti mobil-mobil, kalaupun motor juga pasti segen gitu ya lewat istana gitu. Jadi dia berpikir bahwa bansos itu ya diberikan kepada orang umum aja yang lewat gitu. Padahal kan yang aslinya video tersebut adalah video ketika bagi THR ya Pak Jokowi, dan itu ditujukan kepada ojol yang nggak dapet THR, ojek online dan ojek pangkalan. Nah, video ini akhirnya ada yang komen, netizen ada yang komen dan ngingetin Bapak ini gitu ya. Dengan komentar begini. Nama netizen yang komen ke video Bapak ini itu Haikal Ibnu. Dia bilang, itu bagi-bagi bansosnya bulan April 2023. Ngasihnya juga ke ojol. Cek dulu faktanya kek. Kayak gitu dia komentarnya. Tapi langsung dijawab sama Bapak ini dengan jawaban yang terkesan ngeles gitu guys. Jadi ketika dikomentari seperti itu, Bapak ini jawab begini. Ya, saya paham bahwa itu memang terjadi bulan April, katanya. Tapi yang mau sampaikan di video ini sebagai titik masuk aja, kata dia. Terutama terkait dengan
aktivitas Pak Jokowi di berbagai daerah belakang ini yang sibuk membagikan bansos yang terindikasi sekedar untuk mencitrakan untuk pasangan tertentu, kata dia. Bahkan ada kesan seakan-akan mengambil alih tugas Bu Risma, termasuk misalnya Pak Zulkifli Hasan, terus Pak Erlangga, dikesankan seakan-akan bansos itu adalah dari Jokowi, kebaikan Jokowi dan lain sebagainya. Jadi kejadian April itu jadi titik masuk, kata dia, yang mempertegas betapa pembagian bansos sekarang ini memang terindikasi untuk kepentingan putra mahkota Gibran, kata dia. Terima kasih responnya, salam. Udah gitu doang. Jadi dia walaupun dikomentari Pak itu tuh video April 2023 dan untuk ojek loh Pak. Dia bilangnya ya saya tahu, kata dia, April tuh, tapi itu jadi titik masuk, kata dia, yang memang tujuannya Pak Jokowi akhir-akhir ini tuh bagi-bagi bansos tuh emang buat katanya untuk dukung paslon tertentu ya, yang dia sebut putra mahkota Gibran, bahkan dia jemput nama juga gitu kan. Ya dia tetap ngeles dan tetap nggak menyetujui apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu ya, dengan ketika Pak Jokowi itu bagi-bagi bansos, karena rasanya kata dia gitu ya kayak mengambil alih tugas Bu Risma gitu loh. Bahkan juga dia sebut bukan cuma Pak Jokowi tapi Pak Zulkifli Hasan, terus Pak Erlangga juga disebut gitu. Ya seperti itu ya, walaupun udah diingatkan tuh tetap ngeles gitu guys. Dan ini komentar netizen ya di video Bapak tadi tuh guys. Kita baca beberapa komentarnya dari Hok1347. Bapak ini mirip orang nyaman ya, kata dia. Di komen lagi sama orang di bawahnya, Anbu Konoha bilang ini mah Rohingya, kata dia. Dari bawahnya juga ada Mariono, kalian bisa baca tuh ya. Emang engkong ini siapa sih, kata dia. Dari Monica, iya betul nyaman. Dari musik adalah obat, jelas banget ya. Dari Bali, regular taksi imigran tim tank mungkin. Apa tuh? Gak tahu. Ya pokoknya gitulah komentar netizen guys ya. Apa imigran tim tank? Yang jelas seperti itu komentar netizen di video bapak tadi, di video kakek tadi. Seperti itu ya guys. Sekarang kita dengar juga nih komentar dari orang yang bikin video. Nah dari bapak ini nih guys, dia komentar ya di nge-stitch videonya bapak tadi gitu. Dia bilang, waduh izin stitch Pak Hussein. Emang nama bapak tadi Pak Hussein ya. Terus dia bilang, maaf nih, kalau emang Bapak Hussein tahu itu bulan April tahun 2023, kenapa baru sekarang dibahas? Itu pertanyaannya gitu, kata dia. Berarti kan ada apa-apa dong. Kenapa Bapak nggak bahas dulu waktu bulan April? Atau enggak setelah Lebaran atau sebulan kemudian? Kenapa baru sekarang dibahas? Dan itu bagi-bagi bansos itu Pak Jokowi bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Dan itu khusus buat ojol, Pak, yang nggak dapat THR. Karena dia bulan April itu menjelang Idul Fitri, kalau nggak salah kata dia. Harusnya Bapak cek data, cek fakta gitu loh. Jangan menjatuhkan kepala negara kita sendiri yang udah berbuat baik sama warganya. Gitu, Pak. Atau Bapak juga karena Bapak misuh-misuh ini karena nggak kebagian bansos, mintalah sama RT RW-nya. Gitu loh. Itu kata netizen tadi guys. Ya dibilang kalau misalnya emang tahu itu kejadian bulan April, kenapa dipermasalahinnya tuh baru sekarang? Itu pertanyaannya gitu loh. Lagian Pak Jokowi bagi-bagi bansos tuh bukan baru sekali 2 kali gitu. Kenapa sih kok masih dikritik seperti itu gitu ya? Terus dia bilang kalau ya janganlah menjatuhkan kepala negara kita gitu yang udah berbaik pada warganya, kata netizen tadi guys. Jadi seperti itu. Terus kita dengar lagi nih komentar dari netizen yang lain yang juga komentarin si engkong ini guys. Cuman kali ini netizennya nggak kelihatan mukanya ya, cuma gambar korden aja. Tapi di komentarnya dia bilang begini, hello orang tua, yang memalukan tuh lo atau pendukung-pendukung lo
atau kubu-kubu lo, kata dia. Itu yang memalukan. Dia bilang begitu guys. Pembagian bansos itu 2023. Jauh-jauh hari sebelum ada pencalonan presiden. Orang tua semakin bodoh, semakin tua semakin dungu, kata dia yang ngomong guys. Jangan mau dengar berita hoaks. Itu pembagian udah lama pak, 2023. April, mau lebaran. Aduh, saya pun nggak tahu deh, ini pendukung sebelah, penyakitnya nggak bisa dihilangkan. Namanya penyakit hati. Dirukuah dulu ya. Oke pak, sadar pak ya. Kayak gitu ya komentar bapak ini guys ya. Dia bilang, ya memalukan ya bapak ini gitu kan. Terus dia bilang juga, emang susah gitu nyembuhin penyakit hati, kata dia. Orang itu video udah lama menjelang lebaran buat THR-an para ojol dan ojek pangkalan gitu. Tapi kenapa dipermasalahkan sama orang-orang ya yang mungkin juga nggak suka gitu sama Pak Jokowi? Karena kelihatannya apapun yang dilakukan Pak Jokowi termasuk bagi-bagi bansos ini kan padahal video lama ya. Tapi kenapa dipermasalahkan sekarang? Ini kan jangan-jangan kenapa orang-orang mau permasalahkan video ini gitu loh. Kalau misalnya mereka bukan orang yang benci sama Pak Jokowi, pasti mereka akan cek data, cek fakta dulu. Tapi kalau mereka langsung percaya, berarti mereka emang seakan mendukung hal-hal yang jelek gitu ya. Yang berita jelek tentang Pak Jokowi gitu guys. Seperti itu ya, kelihatannya seperti itu gitu guys. Dan kita baca nih komentar netizen yang terakhir ya. Bukan netizen ya, kali ini dari ini Bapak Bahlil yang dia komentarin masalah capres juga yang ngeritik soal bansos gitu. Ketika ditanya wartawan nih, Pak Bahlil ngomongnya gini guys. Artinya kalau ada pasangan calon presiden yang mengkritisi bansos, berarti capres itu nggak senang dong sama masyarakat yang membutuhkan, terutama saudara-saudara kita atau masyarakat miskin gitu. Kenapa harus dipersoalkan? Wong emang itu hak mereka kok. Kita jangan merasa diri bahwa kita ini atau kehidupan ini sama dengan yang lainnya. Jadi biarkanlah rakyat yang menilai bahwa pasangan calon presiden yang memang fokus untuk melanjutkan bansos ya mungkin pasangan nomor berapa? Nah dia tuh nanya kepada para wartawan gitu ya. Terus ketika ditanya soal pendataan yang bansos katanya harus disesuaikan dengan pemberi, artinya yang beri itu harusnya kan siapa gitu kan, kenapa Pak Jokowi gitu. Dijawab sama Pak Bahlil begini. Pertama saya mau sampaikan bahwa balol ini kan bukan produk sekarang, seperti yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa teknik metodologi pembagiannya apakah mau diberikan oleh presiden atau menteri itu monggo-monggo saja, nggak ada masalah. Bila perlu saran saya, kata dia, karena Ibu Mensos kan ada juga dari PDIP, ya buat aja nanti dia pagi gitu. Kalau perlu buat tenda gitu loh, nggak apa-apa kok. Pak Presiden nggak mungkin ngelarang orang tugas dia kok. Tapi Presiden juga jangan dibatasi ruang geraknya untuk bersentuhan langsung dengan rakyat. Dan itu terjadi udah sejak lama. Nah mungkin Presiden yang tidak bermaksud menyerahkan langsung ya, seperti yang capres kritisi itu. Mungkin itu capres yang maunya kerjanya itu hanya naik sepeda, nggak mau ke lapangan, kata dia. Pak Jokowi kan beda, Pak Jokowi kan datang ke lapangan, turun ke lapangan gitu. Gitu kata dia, kata Pak Bahlil. Jadi seperti itu kurang lebih ya kata Pak Bahlil ketika ada yang mengkritisi juga terkait kenapa nggak menteri sosialnya gitu yang ngasihin bansos, kenapa Pak Jokowi. Ya dia bilang, ya terkait metodologi pemberian nih ya, terkait siapa yang ngasih itu terserah. Siapapun tuh boleh aja, menteri sosialnya boleh, presiden juga boleh, dan presiden tuh udah sejak lama kayak gini. Dan memang sudah biasa bersentuhan dengan rakyat gitu loh. Jadi gak ada hal yang harusnya dipermasalahkan ya soal siapa yang ngasih bansos itu ya. Kalian bisa nilai sendiri lagi gimana
kesimpulan dari pendapatnya Pak Bahlil itu tadi guys. Kalau misalnya ada yang mempermasalahkan kenapa Bu Risma nggak diajak, atau kenapa nggak Bu Risma yang ngasih, kenapa presiden yang ngasih. Nah seperti itu, jadi nggak ada yang harusnya dipermasalahkan tentang siapa yang ngasih. Pun Pak Jokowi itu udah begini udah dari lama gitu. Jadi kenapa sekarang dipermasalahkan? Nah itu pertanyaannya. Nah silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye!